Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel aku, Abdul Rahim, mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata angkatan 2024. Dan pada video no cut no edit kali ini, aku berada di ruang bacanya Psikologi UI. Bagi teman-teman yang ingin psikologi UI, ketik "saya mau bang psikologi UI", bismillah SNBT lolos. Dan pada video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman seputar ngeblok SNBT. Soalnya banyak banget teman-teman yang nanyain tentang ngeblok SNBT, seperti bang, lebih worth it eliminasi, ngeblok atau ngasal bang? Bang, dulu ngeblok opsi apa? Bang, ngeblok se-worth it itu kah? Bang. Aku akan menjawab seputar ngeblok SNBT itu. Dan tapi sebelum itu, teman-teman yang belum like dan subscribe, tentunya tolong di like dan subscribe dulu. Itu yang baju kotak-kotak, tolong di subscribe dulu ya. Mari kita tembuskan 1000 subscriber biar aku semangat membuat kontennya. Karena apalagi pada saat ini aku udah masuk masa kuliah lagi, jadi membuat konten agak sulit sebenarnya. Tapi karena dukungan dari teman-teman, aku akan usahain terus. Jangan lupa like dan subscribe. 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke videonya. Jadi pertama, mana sih yang lebih worth it, eliminasi, ngeblok, apa ngasal? Jadi teman-teman, menurut pengalaman pribadi aku, dari di antara tiga ini, yang paling worth it itu sebenarnya eliminasi. Kenapa? Eliminasi itu nggak sama ya kayak ngasal. Eliminasi itu bisa teman-teman ragu di 2 opsi, atau bisa lah 3 opsi teman-teman ragu. Jadi teman-teman jangan lakuin ngeblok di eliminasi. Udah jelas-jelas teman udah bisa nih coret 2 opsi. Ya, teman-teman tinggal eliminasi aja. Jawaban apa yang paling mendekati sama jawaban. Jadi eliminasi itu ketika teman-teman itu udah nyari tapi ya belum ketemu di antara 3 opsi atau 2 opsi, apalagi 2 opsi, 50 persentasi kebenarannya itu 50%. Jadi eliminasi itu menurut aku lebih kasta tertinggi itu eliminasi. Yang kedua itu ngeblok, dan yang ketiga itu ngasal. Yang kedua ngeblok. Bedanya eliminasi sama ngeblok, kalau eliminasi itu 50%, sedangkan ngeblok itu teman-teman presentasinya itu ya nggak tinggi nggak rendah juga sebenarnya. Ya itu tuh namanya strategi SNBT, ngeblok. Dulu pengalaman aku ngeblok di subtes PK sama PM. Aku udah ini sih, dulu sebelum ujian itu aku udah punya strategi bahwa kalau aku SNBT nanti aku akan ngeblok B. Karena itu strategi aku ngeblok B. Bang, bagusan mana, B, C, atau D, atau A, atau E bang, opsinya yang kita ngeblok. Teman-teman, jadi opsi ngeblok itu kalau teman-teman pahami, misalnya teman-teman dari 20 soal teman-teman udah kejawab 10, dan waktu teman-teman tinggal misal 3 menit lagi, dan itu tuh teman-teman lakukan opsi ngeblok. Boleh sebenarnya A sampai E, tapi di beberapa pengalaman dari temanku atau orang lain yang bilang kalau dia itu ngeliat dulu opsi jawabannya. Misalkan di 10 soal yang dia udah jawab, yang paling sedikit itu dia ngejawab misalkan C. Nah, jadi dia ngeblok C di 10 soal selanjutnya. Itu. Tapi beda dengan aku ngebloknya ya memang B. Nggak tahu, aku nggak ngelihat apakah opsiku yang ku jawab 10 soal lainnya itu banyak B. Ya aku tetap 10 soal lainnya itu ku jawab B. Ya itu namanya strategi, teman-teman. Teman-teman boleh nerapin jika nerapannya itu jika kepepet. Jangan
Padahal teman-teman udah tahu jawabannya dan waktunya pasti banyak, tapi itu teman ngeblok. Itu tuh menurutku kurang banget sih. Harusnya ngeblok ini memang nggak ada pilihan lain gitu. Jadi kalau misal ada pilihan eliminasi, usahain eliminasi aja. Ini ya, tolong teman-teman catat kata-kataku bahwa kasta tertinggi dalam menjawab pertanyaan yang teman-teman nggak tahu itu pertama eliminasi. Itu tuh jika teman-teman itu udah ngecoret beberapa opsi dan ragunya di beberapa opsi yang lain. Yang kedua baru ngeblok. Itu tuh ketika teman-teman udah kehabisan waktu. Dan yang terakhir itu ngasal. Menurutku ngasal ini nggak worth it banget. Kenapa? Aku di SNBT 2023, aku di subtes PKPM aku nggak PK sih, lebih ke di hampir semua subtes, tapi kebanyakan itu di PM. Aku ngasal banyak soal dan nilai PM ku berapa? Teman-teman tahu nggak? PM ku 400. Itu tuh ngasal. Ngasal itu seperti misalnya teman 5 soal dan teman-teman lihat angkanya doang kayak ini angkanya cantik, A, terus B, terus C, D, E, tapi itu tuh temen ngasal, nggak tahu karena angkanya cantik doang atau karena memang tertarik pada jawaban itu tuh nggak worth it teman-teman. Beda dengan aku di SNBT 2024. Di SNBT 2024 aku nerapin ngeblok. Dan tahukah teman-teman nilai PM ku berapa? Aku ngeblok di 2 subtes doang, PK sama PM. Dan di 2 subtes ini, di PK aku ngeblok 3 apa 4 soal gitu. Karena kehabisan waktu. Sebenarnya nggak kehabisan waktu, aku nggak tahu jawabannya sih lebih tepatnya. Dan yang di PM aku nge-stuck. Jadi teman-teman harus tahu ya, harus nonton video aku yang PU. Yang kalau nge-stuck, teman-teman harus nge-skip ke soal selanjutnya biar waktunya masih banyak dan teman-teman udah ngebaca soalnya. Jadi tahu mana yang teman-teman bisa kerjain dan yang enggak. Jadi itu. Tahukah teman-teman berapa nilai SNBT 2024 aku? PK sama PM sama-sama 600. Tahu nggak? PM aku sebenarnya ngebloknya hampir 16 soal. Tapi di antara 16 soal PM itu kan ada isian ya. Isian itu aku juga sebenarnya ngasal. Aku ngisi bilangan bulat seperti 2, 4, 10, 100, 1 kadang. Pokoknya angka yang kecil itu aku isi. Dan aku kagetnya sih di PM. Aku sebenarnya bad mood. Soalnya tahu nggak teman-teman? Aku ngerjain itu. Jadi pertama itu PU, PBM, PPU, terus PK. Nah, terus pas shift pindah ke subtes literasi, aku langsung ke PM. Bayangin, PK sama PM langsung. Makanya aku langsung nge-stuck di PM. Dan terakhir bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dan itu tuh insya Allah, alhamdulillah aku dapat nggak pakai ngeblok atau ngapa-ngapain. Tapi itu tadi aku PK PM aku ngoblok karena dekat. Jadi teman-teman harus catat juga kata-kataku ini. Kalau subtesnya itu diacak, teman-teman bisa dapatin subtes literasi dulu, ngerjain yang literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama PM. Terus penalaran TPS atau TPS dulu. Jadi kalau teman-teman biasanya TO TPS dulu, siap-siap. Mana tahu teman-teman dapat literasi dulu. Jadi makanya SNBT itu juga nguji strategi teman-teman gimana. Apakah teman-teman siap? Kesiapan teman-teman dan mental teman-teman, apakah teman-teman siap? Kalau misalnya soal itu diacak-acak, subtesnya diacak-acak, teman-teman sanggup nggak kerjain? Nah gitu. Makanya kembali ke topik lagi. Jadi teman-teman, aku itu dulu ngeblok B. Jadi teman-teman sebenarnya nggak masalah teman-teman ngeblok A, B, C, D, E. Tapi perlu dicatat kalau misalnya A ya A semua, karena potensi benarnya itu ada daripada teman-teman ngasal. Teman-teman ngasal sebenarnya potensi benarnya ada, tapi potensi gagalnya juga banyak teman-teman.
ngeblok itu lebih worth it karena kemungkinan benarnya lebih besar daripada ngasal. Walaupun nggak ada yang tahu sih apakah ada temanku yang ngasal tapi nilainya 700 800 ya, itu kan lebih ke hoki dia ya. Kalau ngeblok itu teman-teman ya yang gimana ya, nggak juga sih, nggak bisa 800 900 sebenarnya, tapi ya kalau teman-teman hoki ngebloknya banyak bener bisa aja. Apalagi sekarang sistemnya masih IRT kan, jadi jawab soal tersulit itu dilihat dari banyaknya peserta yang nggak bisa ngejawabnya. Jika teman-teman ngelihat soal itu banyak yang bisa jawab, jadi nilai teman-teman itu di soal itu rendah banget kalau benar. Itu ya teman-teman. Jadi kita simpulkan bahwa ingat, kasta tertinggi itu eliminasi. Kalau teman-teman masih bisa kerjain dulu. Kalau misalnya nggak bisa, bang, aku nggak bisa, aku cuma bisa ngoblok 2 opsi. Nah teman-teman ya eliminasi di antara 3 opsi. Ya misalkan bisa sih ngeblok kalau memang opsi yang teman-teman misalkan B, teman mau ngeblok B dan pas ketemu soal itu teman-teman udah nyoret A sama E, ya nggak apa-apa, ngeblok B lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah jelas-jelas B udah dicoret tapi teman-teman masih ngeblok B, itu aneh menurutku. Itu menurutku teman-teman mencari kesalahan sendiri. Nah gitu ya. Dan kasta kedua itu tuh ngeblok, terserah sebenarnya teman-teman ngoblok A sampai E. Boleh teman-teman ngikutin dari banyak opsi yang teman-teman jawab. Misalkan teman-teman banyak ngejawab A dan akhirnya opsi yang dikit teman-teman jawab, misalkan teman-teman dikit di opsi E ya, teman-teman jawab ngeblok E, boleh aja. Atau memang kayak aku tadi, ngebloknya itu di opsi yang memang kita mau targetin. Opsi B artinya benar, atau C bisa juga cinta, atau D apa D dadu dan sebagainya. Jadi menurut aku SNBT udah berapa hari lagi ini teman-teman? Sekarang tanggal 10, 13 hari lagi akan SNBT. Teman-teman udah siap belum? Strateginya udah ada belum? Strategi ngebloknya udah ada belum? Teman-teman masih bingung mau ngeblok apa? Gak usah dibingungin, teman-teman kerjain dulu aja. Nanti ya tinggal pilih aja opsi mana yang mau teman-teman pilih. Kalau aku dulu B, teman-teman boleh ngikutin, boleh enggak sebenarnya. Jadi teman-teman jangan terganggu sama cara ngeblok sebenarnya. Teman-teman harus usaha dulu. Ngeblok itu cara terakhir yang memang kita itu udah mati. Kalau di catur kita tuh udah ska, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Boleh aja kita ngeblok. Nah mungkin sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah antusias nanyain bang cara ngeblok. Mantap. Dan yang udah subscribe terima kasih. Dan yang belum subscribe tolong kita subscribe, tembusin 1.000 subscriber. Oke. Dan jangan lupa lagi like, share, komen mau next video mau apa, teman-teman mau aku bahas apa. Dan ataukah ada pertanyaan teman-teman yang buat teman-teman janggal, atau next video teman-teman mau aku kasih motivasi biar gak demotivasi, atau video tentang pengalaman aku gimana bang UTBK sesi pagi sesi siang. Soalnya aku 2 kali ikut UTBK dan 2 kalinya aku ikut 1 pagi 1 siang. Jadi alhamdulillah pengalamanku adalah di sesi pagi dan sesi siang. Sesi pagi aku di SNBT 2023 dan sesi siang aku di SNBT 2024 yang ngebawa aku alhamdulillah ke UI. Mungkin sekian teman-teman. Sekian dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman cara aku di video kali ini, cara ngeblok aku. Dan aku doain teman-teman di H-13 UTBK ini dapat belajar
lebih giat, dijaga kesehatannya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan untuk menjawab soal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling teman-teman mau tentunya yaitu lolos SNBT 2025. Amin ya rabbal alamin. Semangat teman-teman, jangan patah semangat, jangan ingat lagi teman-teman mau ke univ apa. Misalnya mau ITB, aku mau ITB nggak bisa nih, aku nggak belajar. Kalau teman-teman nggak belajar, ingat hasil teman-teman nanti itu dipengaruhi karena kerja keras teman-teman hari ini. Kalau teman-teman malas, ya aku nggak heran kalau teman-teman nggak lolos. Tapi kalau teman-teman udah giat tapi ternyata nggak lolos, berarti ada jalan lain yang sedang Allah siapkan buat teman-teman. Sekian dari aku Abdul Rahim, pamit undur diri. See you di next video. Bye bye.